Ya kalau itu langsung saja saya setuju kalau yang menjadi pejabat ketua umum adalah Saudara Fahri Bahmid. Mhm. Nimbul persoalan, rame ketika Majelis Syuro bilang itu. Termasuk saya bilang, Majelis Syuro itu mestinya tidak usah ikut-ikutan begini. Sekjen bilang, Pak Yusril, biarkan aja mekanisme jalan, lakukan voting. Kalau Pak Yusril juga melakukan pemilihan secara aklamasi dan didukung oleh seluruh wilayah, saya mengundurkan diri. Ini ada skenario berarti semua ini. Udah didesain. Sudah desain, ada desain yang dibikin oleh Pak Yusril. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Balik ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, pekan ini kami akan membahas terkait isu yang dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan di media, yaitu terkait pemberhentian sekitar belasan kader Partai Bulan Bintang atau PBB, di mana beberapa di antaranya kami mendapat informasi ada 3 wakil ketua umum, sekjen, dan pengurus inti lainnya. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu yang menjadi pengurus yang kebetulan diberhentikan tersebut, yakni Bapak Duyanto Ananias. Beliau adalah saya menyebutnya mantan karena baru diberhentikan, mantan wakil ketua umum PBB. Nah, beliau udah hadir di tengah-tengah kita. Langsung sapa. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, Pak Darwin. Makasih udah mau hadir ya, Pak, di Makasih tengah-tengah juga kami undangannya. di Forum Keadilan TV. Ya, terima Itu kasih. gimana itu, Pak? Ini lagi rame nih. Bapak termasuk ya salah satu ya? Ya. Itu gimana sih, Pak? Ceritanya sampai diberhentikan sekitar 12 ya kalau kami nggak salah. Gimana, Pak? Jadi semua itu bermula, ini saya ceritakan kronologisnya ya. Ya, Pak. Bermula itu ada keinginan dari Ketua Umum, Pak Hmm. Yusril dalam hal ini, untuk mengadakan musyawarah Dewan Partai, yang biasa kita singkat dengan MDP. Ya. Jadi pada saat itu, seingat saya, Pak Sekjen itu mempertanyakan kepada Pak Yusril 3 hari sebelum dilaksanakannya MDP tersebut. Bang, apa yang mau kita bahas ini Bang? Apa arahannya Bang? Ya, jawaban Pak Yusril sesuai dengan agenda aja. Ya, agenda itu adalah bagaimana kita mempersiapkan tentang muktamar. Muktamar itu sebelumnya kan ada rapat harian membentuk panitia muktamar. SC dan OC muktamar itu sudah terbentuk ya. Cuman setelah itu ada MDP, ini urgensi MDP ini apa gitu kan. Mungkin saja perkiraan Sekjen ini kita akan menentukan kapan pelaksanaan muktamar tersebut ya. Maka digelarlah tanggal 18 Mei itu MDP tersebut, 18 Mei ya. Yang pada saat itu ya secepatnya mengundang daerah. Karena peserta MDP itu adalah ketua-ketua DPW seluruh Indonesia, terus unsur DPP itu ada 3. Yang pertama adalah pimpinan pusat, yang kedua Mahkamah Partai, yang ketiga Majelis Syuro. Ini satu kesatuan, masing-masing punya satu suara. Samping itu ada badan otonom dan badan khusus tingkat nasional. Total suara itu ada 49 kalau ditotalkan suara keseluruhannya itu. Nah, jadi diundanglah seluruh wilayah untuk hadir tanggal 18 tersebut. Digelarlah namanya MDP, diadakan di markas besar Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Jadi di markas kita sendiri, tidak di luar. Nah, pada saat itu dibukalah oleh Ketua Umum Pak Yusril saat itu.
ya menceritakanlah kondisi kita yang terpuruk 0,34. Jadi Iya. cuman ya 0,34, 31, 34 itu persen suara perolehan kita. Maka itu dalam kesempatan itu Pak Yusril menyatakan keinginan mundur dari ketua umum. Semua menjadi kaget. Loh kok mundur? Iya. Gimana ceritanya ini kok Pak Yusril harus mundur? Karena ini berkaitan sebuah strategi yang kita tidak tahu strategi yang dimaksud itu apa. Semua bisa memahamin kalau memang Pak Yusril ingin mundur. Karena itu bagian daripada sebuah strategi menurut dia. Cuma saya pada saat itu menyampaikan mekanisme di anggaran dasar rumah tangga kita, kalau ketua umum berhalangan tetap, yang dimaksud berhalangan tetap itu adalah meninggal dunia, pindah domisili, dia umpama keluar negeri itu nggak bisa lagi melaksanakan tugasnya, dan mengundurkan diri, serta yang lain ya diberhentikan oleh partai. Nah berarti kalau Pak Yusril mengundurkan diri, itu dalam ART kita disebutkan harus segera diadakan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat untuk mengangkat seorang pejabat ketua. Tugas pejabat ketua yang diangkat dalam pleno itu adalah mempersiapkan MDP. Nah, MDP saat itu sebetulnya tanggal 18 Mei itu sebetulnya diselenggarakan penyelenggaranya itu adalah PJ ketua. Karena tugas dia. Nah, dalam MDP tersebut ada beberapa kewenangan. Kewenangan MDP itu adalah mengangkat, memilih ketua umum definitif, yang meneruskan masa periode kepengurusan sampai akhir dan menyiapkan pelaksanaan muktamar. Itu dalam ADRT kita dituangkan seperti itu. Artinya kalau pada hari ini Pak Yusril mundur, segera mungkin DPP menyetop kegiatan MDP ini, kita adakan rapat pleno dulu. Nggak bisa langsung MDP. Tapi Pak Yusril pada saat itu mengatakan, dalam forum MDP kan bisa saja kita merubah anggaran dasar rumah tangga. Saya bilang nggak bisa kalau anggaran dasar. Karena kewenangan MDP ini hanya sebagian saja anggaran rumah tangga. Ya, yang dianggap penting itu dapat dirubah. Bisa dalam forum MDP. Tapi AD-nya nggak bisa. Tapi kalau memang keinginan ketua umum ingin merubah bahwa dalam forum MDP ini bisa dirubah anggaran rumah tangga dan dikatakan dalam pasal yang akan kita sepakati bahwa MDP bisa mengangkat seorang ketua umum, is okay, silakan dilakukan perubahan karena kewenangan MDP bisa. Akhirnya semua sepakat. Kalau begitu kita sepakat di forum MDP ini kita ada perubahan ART menyangkut dengan penggantian ketua umum yang mengundurkan diri. Cuman kata Pak Yusril, jangan sebut ketua umum, tapi tetap saja sebut penjabat ketua umum. Penjabat ketua umum, karena dia meneruskan sampai akhir, bisa diangkat dalam forum ini. Gitu loh. Oke, berarti judulnya bukan ketua umum, tapi penjabat ketua umum. Ini terus pembahasan disepakatin bahwa ada perubahan ART di awal ini. Di awal itu terus ada yang mengusulkan juga dari Maluku Utara. Kalau begitu kita sekaligus aja ada berapa anggaran rumah tangga yang saya usulkan untuk dirubah juga dalam forum ini. Apa itu? Jadi disampaikan oleh Saudara Ahmad Jabid, Ketua DPP Maluku Utara, ini muktamar kelima yang diadakan di Belitung itu memberikan kekuasaan begitu full kepada Pak Yusril. Memang kita sepakati pada saat itu kita berikan kewenangan penuh kepada Pak Yusril. Jadi bukan hanya ketua umum, tapi Pak Yusrilnya yang disebut. Pak Yusril berikan kewenangan penuh, dapat mengganti siapa saja ketua wilayah, ketua cabang yang menurut ketua umum sudah tidak layak dapat diganti. Begitupun juga penggantian kepengurusan DPP selain ketua umum
langsung dilakukan oleh ketua umum. Itu dalam ADART kita. Pak Yusril menjawab, saya juga merasa nggak nyaman dengan pasal itu. Diberi kewenangan begitu besar seperti itu. Saya juga pernah menggunakan pasal itu. Saya setuju saja diganti. Tapi saya ingin katakan pejabat ketua umum, Pak Yusril, ini ditulis sama dia, mempunyai kewenangan sama dengan ketua umum hasil muktamar. Walaupun sebetulnya MDP itu instansi pengambil keputusan setingkat di bawah muktamar. Jadi PJ ketua umum punya kewenangan sama dengan ketua umum hasil muktamar. Ya oke, kalau begitu Pak Husni sebagai SC catat, kata Pak Yusril, muktandis semua, jadi dari DPP wilayah dan cabang itu mekanisme partai, yaitu forum-forum rapat pegatan pengurus itu. Jadi DPW, DPC rapat mengirim kepada DPP. Nah, DPP melalui rapat harian memutuskan ketua wilayah, ketua cabang yang mau diganti tersebut. Begitupun juga dengan DPP. Jadi yang tadinya ketua umum dapat mengganti kapan saja PAW itu dikembalikan kepada mekanisme partai, yaitu rapat harian. Jadi kalau penggantian pejabat ketua umum atau ketua umum yang berhalangan tetap itu di MDP. Kalau dia fungsionaris DPP yang lain itu dalam forum namanya rapat harian. Sudah disepakati, suruh Pak Husni SC catat itu. Ini sebelum MDP ya? Ini MDP di saat MDP, dalam forum MDP. Dalam forum MDP. Diawali dengan seperti ini. Ini saya cerita kronologisnya dari awal seperti ini ya. Nah, setelah itu masuklah kepada bahwa saya ada usul dari apa namanya Majelis Syuro. Ya kalau itu langsung saja saya setuju kalau yang menjadi pejabat ketua umum adalah Saudara Fahri Bahmid. Nimbul persoalan rame ketika Majelis Syuro bilang itu. Termasuk saya bilang Majelis Syuro itu mestinya tidak usah ikut-ikutan begini. Karena dia pengawal ideologi partai, dia pendamai, penentram. Bukan dia masuk pada wilayah teknis dan konflik ini. Saya bilang nggak boleh begitu, Suro. Tapi justru Pak Yusril bilang, ya saya setuju kalau memang Fahri Bahmid untuk jadi PJ Ketua Umum. Reaksi muncul dari beberapa peserta pada saat itu. Yang saya ingat itu ada 3-4 orang yang bicara. Tapi mungkin bisa lebih lah, yang saya ingat itu. Termasuklah Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang bilang, kalau ini dilaksanakan matinya demokrasi di kita ini. Ya, kalau memang Pak Yusril mau mundur, ya silakan mundur. Biar kita nanti yang menentukan siapa penggantinya. Begitupun juga dari LHBH, Lembaga Advokasi Bantuan ini Bulan Bintang itu, juga menyatakan, loh Pak Yusril harus mundur dulu. Ya, tidak boleh juga Pak Yusril ikut terlibat dalam penggantian siapa yang menjadi pejabat ketua umum. Karena dalam forum ini kita akan mengganti pejabat ketua umum, mengganti ketua umum yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap. Mundur dulu. Tapi Pak Yusril terus saja itu akhirnya ya agak rame forum itu. Bicaralah sekjen. Nah, sekjen bilang, Pak Yusril, biarkan aja mekanisme jalan, lakukan voting. Kalau Pak Yusril juga melakukan pemilihan secara aklamasi dan didukung oleh seluruh wilayah, saya mengundurkan diri. Kalau dilakukan secara aklamasi, jadi artinya tidak ada demokrasi di sini, tidak punya hak orang untuk memilih. Karena sekjen melihat ini kan ada dua pendapat nih, yang satu pengen aklamasi, yang satu pengen pemilihan secara voting gitu kan. Kalau memang saya ini kalau memang Pak Yusril ingin pendapat Pak Yusril setujuin untuk aklamasi ini, ya kan, dan didukung oleh seluruh wilayah DPW, ya saya mundur.
Jangankan jadi sekjen, jadi wamen saja yang saya diusung oleh Partai Bola Bintang, saya pun siap menghadap Jokowi untuk mundur. Kalau itu dipaksakan untuk aklamasi. Ya. Akhirnya disepakatinlah kita melakukan voting. Walaupun sebelum voting itu diskor. Diskor, ya, sampai mulu-mulu lah skor itu. Ya, saya kebetulan juga duduk di bawah, di luar ya. Saya lihat hampir banyak tuh beberapa wilayah dipanggilin untuk masuk ke ruang majelis syuro. Di dalam ruang majelis syuro itu ada ketua umum. Ada Pak Yusril. Ya. Ada Pak Yusril sana. Jadi bingunglah wilayah itu. Ya kan? Yang tadinya mungkin mereka tahu persis, yang selama ini berjuang menyelamatkan partai ini lolos verifikasi tanpa ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Bawaslu. Saudara Priansa Nur jadi sekjen, kok jadi begini Pak Yusril melakukannya itu kan. Mereka jadi bingung karena dipanggil seperti itu. Nah, masuklah kepada forum selanjutnya itu pemilihan. Sebelum pemilihan, tata tertib dulu disahkan, baru pemilihan. Pemilihan dilakukan secara voting. Ya, sebelum voting, Pak Yusril menyampaikan, kita lakukan voting, tapi dengan catatan ya. Saya ingatkan pada semua ya calon, siapapun yang kalah tidak boleh ngambek, nggak boleh keluar dari partai ini. Inilah, jangan baper ya. Ya, jangan baper lah tetap. Ya oke, semua setuju. Sekjen pun setuju, oke setuju saya. Voting lah, akhirnya menang Pari Bamit 29. Ya. Dan Sekjen mengucapkan selamat kepada Pari Bamit menang 29 suara. Ya, semua sebenarnya berjalan smooth biasa saja. Walaupun di sini saya ini paham betul ADRT partai, karena saya ikut merumuskan juga beberapa kali muktamar, 3 kali muktamar. Saya sebagai steering komite dan saya juga pimpinan sidang muktamar. Saya paham betul dalam ADRT kita banyak mekanisme yang dilangkahi, yang dilanggar dalam MDP tersebut. Dan banyak juga keganjilan sejak awal saya lihat. Keganjilan sejak awal itu ketika Saudara Ruksamin, Ketua DPW Sulawesi Tenggara, instruksi kepada pimpinan rapat pada saat itu Pak Yusril, supaya ini media dikeluarkan, jangan ada di dalam ruangan ini. Ini banyak hal yang penting kita bahas, jangan sampai ada media dalam ini. Ada hal-hal rahasia. Dibilang tidak ada media. Itu siapa ini? Kok ada video, ada ini semua? Pak Yusril menjawab, itu adalah orang saya. Terlintas dalam pikiran saya, ini ada skenario berarti semua ini. Sudah desain. Ada desain yang dibikin oleh Pak Yusril. Karena Pak Yusril menjawab, itu orang saya. Enggak pernahnya kita dalam acara itu ada Pak Yusril bawa tim khusus. Selama ini kan panitia ada tim publikasi dan dokumentasi ada. Itu juga ada dalam itu. Mereka juga mengabadikan kegiatan tersebut. Ya. Nah, jadi ini ada desain yang dilakukan oleh Pak Yusril. Pertama itu, ya. Kedua dia sudah mempersiapkan tim media. Ya. Terbukti satu ini ya, tim media ini. Jadi ketika ini nanti saya ceritakan panjang ini biar bukti dulu satu ini. Kenapa ada desain itu? Setelah selesai acara itu muncullah video yang dipotong bahwa wamen yang saat itu sekjen menyatakan mengundurkan diri. Potongan video itu tersebar kemana-mana. Pertanyaannya dari mana video itu? Ya, yang ada dari timnya Pak Yusril. Ya. Oke, selanjutnya juga
ada desain lagi juga. Pak Yusril seharusnya dalam forum itu, yang namanya MDP itu kan salah satu kewenangannya mengganti ketua umum yang mengundurkan diri. Harusnya. Jadi ketika ketua umum mengundurkan diri, maka MDP, forum MDP mengangkatlah seorang pejabat ketua. Hanya pejabat ketua. Hanya pejabat ketua. Kewenangan di situ. Tapi Pak Yusril tidak keluar dari ruangan itu. Jangankan keluar dari ruangan, dia tetap duduk di depan memimpin rapat sampai akhir. Seorang yang sudah mengundurkan diri tapi memimpin rapat sampai akhir, bahkan dalam voting pemilihan itu dia ikut memilih atas nama pimpinan pusat. Padahal wakil ketua umum kan bisa. Dan dia sebetulnya setelah mengundurkan diri dia harus keluar dari ruangan itu, tidak boleh ikut sampai akhir. Ini skenario yang menurut saya lalai mungkin Pak Yusril ikut ini, atau saking asiknya, atau khawatir Fahri Bahmid tidak bisa menjadi pejabat ketua umum. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian proses pemberhentian juga di situ, Pak. Jadi di hari yang sama itu. Makanya saya bilang, dalam forum itu MDP hanya mengangkat seorang pejabat ketua umum yang bernama Fahri Bahmid. Tidak ada MDP memutuskan penggantian pengurus. Tidak ada. Nah, ini yang saya bilang, saya hanya ingin meluruskan bahwa MDP itu punya kewenangan. MDP itu ada ketetapan yang dibuat. Ketetapan yang dibuat itulah yang disusun oleh steering committee. Karena pimpinan rapat atau pimpinan sidang MDP itu adalah Dewan Pimpinan Pusat _ steering committee, bukan ketua umum. Nah, jadi ketika musimnya Pak Yusril sudah mundur, ya steering committee meneruskan. Atas nama DPP juga, steering committee itu kan pengurus DPP. Sama saja. Tidak harus umpama saya wakil ketua umum maju ke depan ganti Pak Yusril, tidak perlu, cukup SC. Nah, pertanyaan tadi, itu tidak ada penggantian pengurus di dalam MDP. Dan memang tidak ada kewenangan itu. Pejabat ketua umum saja. Nah, jadi dalam forum itu satu, menerima pengunduran diri Pak Yusril, mengganti merubah sebagian anggaran rumah tangga yang saya sebutkan tadi itu, ya. Terus ketiga, memilih pejabat ketua umum. Ya. Itu saja. Nah, setelah itu selesai, biasanya itu sekretariat membuat surat usulan ke Kemenkumham, sebelumnya ke notaris dulu, dinotariskan dulu nih perubahan ART nih. Jadi perubahan ART itu dinotariskan dulu. Jadi hanya ART, jangan kata Fahri Bahmid itu salah juga itu, walaupun dia dokter hukum salah juga. Kewenangan MDP itu tidak bisa merubah AD, anggaran dasar, tidak. Dia hanya bisa merubah sebagian anggaran rumah tangga. Itu juga selalu disebutkan, ya perubahan ADRT, nggak ada perubahan ADRT itu. Yang ada boleh itu dalam MDP perubahan anggaran rumah tangga. Masuklah, selesai tanggal 18 itu pemilihan selesai ini. Nah, berapa hari kemudian ini SC ini menyelesaikan tugasnya kan, merampungkan semuanya, ketetapan itu seperti yang kata Pak Yusril tadi, catat Pak Usni, ya kan, ditulis semua. Ya. Nah, udah selesai, ada 7 ketetapan. Ya. Ini belum selesai nih. Kira-kira masih ada berapa, tapi tiba-tiba Pak Yusril telepon kepala sekretariat. Seorang yang sudah mengundurkan diri telepon kepala sekretariat. Meminta kop surat dan stempel. Kepala sekretariat bingung, dia bertanya kepada sekjen. Bang Ferry, kan Abdul Sanur biasa dipanggil Bang Ferry. Bang Ferry, kami juga memanggilnya sama ya, Bang Ferry. Bang Ferry, ini Pak Yusril minta kop surat sama stempel, dia nyuruh Randi yang datang ke sini. Randi itu salah satu ketua yang tidak dipecat, yang tidak diganti lah, gitu kan. Loh, kata
Sekjen tanya dulu, benar nggak disuruh Pak Yusril? Iya. WA lah dia ke Pak Yusril, dijawab oleh Pak Yusril, iya benar. Berarti benar disuruh Oh. Pak Yusril. Minta kop surat sama stempel, tapi dia sudah mengundurkan diri. Ini kan hal menjadi catatan. Iya. Kirim. Kita tidak tahu apa yang dilakukannya setelah minta kop surat itu. Ternyata kop surat itu digunakan dia menyusun semua ketetapan-ketetapan itu. Jadi menyusun semua ketetapan-ketetapan itu, inilah yang saya bilang bisa saja menjadi pemalsuan dokumen. Ini tindak pidana, ini bisa nih, pemalsuan dokumen. Ya, karena itu adalah kewenangan daripada steering committee. Nah, ternyata hasil itu diajukanlah oleh Pak Ari Bahmid sama Mas Duki yang sekjen baru mereka itu. Nah, Mas Duki ngajukan Menkumham. Konon katanya, dan kita dapat info, mudah-mudahan info itu benar, dipulangkan lagi oleh Menkumham karena Pak Ari Bahmid belum punya hak sama sekjen baru itu untuk mengusulkan peng-SK-an itu. Katanya harus tanda tangan Pak Yusril, karena SK Menkumham masih Pak Yusril sama sekjennya Bang Ferry nih, Apres Sanur. Masih gitu. Akhirnya karena ditolak sana tadi, ada yang mengajukan surat supaya Bang Ferry, sekjen ini menandatangani surat. Bang Ferry nanya, ini surat apa? Belum tahu suratnya Bang Ferry. Jadi ini apa? Ini untuk usulan ke Menkumham. Mana ketetapan-ketetapannya? Mana berkasnya? Kok saya tanda tangan, cuma saya tanda tangan aja, apa isinya? Ternyata tidak ada. Tidak diberikan, bukan tidak ada. Ya nggak mau lah ditanda tangan. Jebakan-jebakan begini kan nggak mau. Siapapun juga, saya kira anak kecil juga kalau suruh tanda tangan nggak tahu, saya nggak mau. Apa urusannya tanda tangan begini? Nah, jadi karena dianggap Bang Ferry tidak mau, nah ini diputarbalikkan patah oleh Mas Duki ini yang namanya sekjen baru ini. Kita udah ajukan kepada Pak Ferry, Apres Sanur, tapi dia tidak mau tanda tangan. Ya maka kita suruhlah wakil sekjen tanda tangan. Itu loh. Jadi maka Bang Yusril nanda tanganlah bersama Azanil Klana namanya wakil sekjen, mengajukan Menkumham bersama ada sebuah surat. Jadi mereka ajukan ke sana tanda tangan Pak Yusril bersama dengan wakil sekjen Azanil Klana beserta surat. Surat itu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai yang isinya tidak ada persoalan dengan penggantian kepengurusan. Tidak ada penggantian kepengurusan. Siapa ketua Mahkamah Partai itu? Ketua Mahkamah Partai itu ya Pak Ari. Pak Ari membuat surat bahwa tidak ada persoalan dengan pengurusan ini. Ini kan ada konflik of interest dalamnya itu. Dia sebagai ketua Mahkamah Partai, dia yang ditunjuk pejabat ketua umum, dia mengeluarkan surat sendiri, tidak ada masalah. Dan diam-diam surat itu keluar. Itu loh. Jadi Pak Ari mengeluarkan surat atas nama Mahkamah Partai bersama 2 orang lagi yang sudah di-SK-kan, itu kan 3 orang tuh Mahkamah Partai. Tanda tangan ditujukan ke Menkumham bahwa tidak ada masalah, tidak ada sengketa, tidak ada ini segala. Ya jelas lah, orang nggak ada yang tahu. Pak, maaf saya salah. Itu waktu itu berapa orang Pak yang kader PDIP yang di PBB? Sorry, maaf. PBB yang diberhentikan. Itu kan ada Bapak, ada Pak Bang Ferry ya, sekjen gitu ya. Jadi totalnya berapa Pak kader? Kita lebih kurang, yang seingat saya itu 12 orang. 12 orang. 12 orang. Jadi kita ada 3 orang wakil ketua umum, saya, Pak Puat, Pak Puat, terus satu lagi. Ini orang ini sebetulnya orang baik, nggak tahu masalah kok diganti juga ini. Ini Dubes Panama.
Ini orang Oh, potensial. Jadi orang-orang iya. potensial kok dibuang-buang begitu saja. Ini kan aneh saja. Dan itu langsung disiapkan penggantinya. Sudah. Oh, Jadi makanya saya bilang, kewenangan MDP itu ada kan, mestinya mereka menyampaikan semua ketetapan-ketetapan MDP kan. Ini tidak. Mereka bikin sendiri. Jadi seolah-olah Fahri Bahmid itu sudah menjadi pejabat ketua umum, punya kewenangan sama dengan ketua umum hasil muktamar, dia punya kewenangan. Sebelum ART dirubah tadi, dia punya kewenangan dapat mengganti pengurus suka-sukanya dia. oh, Maka digantinya. Padahal mestinya dia di SK-kan dulu lah dia tuh. iya. Karena itu kan MDP begitu perintahnya. Mengganti ketua umum yang mengundurkan diri, pejabat ketua umum. Nanti setelah di SK-kan, baru dia konsolidasi atau rapat evaluasi. Rapat evaluasi, mesti begitu dong. Dalam rapat harian. Kalau penjelasannya apa, Pak? Hah? Jadi diberhentikan tuh karena apa? Kan harusnya ada penjelasan kan? Iya. Saya misalnya seorang prajurit TNI disersi gitu kan, nggak diberhentikan gitu ya. Karena indisipliner diberhentikan gitu ya. Nah ini ada penjelasan nggak, Pak? Tidak ada sama sekali, dan kebetulan pada saat itu ya semua kaget. Tanggal 12 Juni itu yang namanya SK dari Menkumham itu keluar. Itu kebetulan Pak Apriansa Nur Sekjen itu lagi bertugas di luar negeri, Jenewa ya. Saya juga lagi di Jenewa. Oh, kami sama-sama lagi di Jenewa, tiba-tiba dapat kabar muncul surat itu. Kita lagi, ya Pak Wakil Menteri Sekjen lagi serius-serius mengikutin konferensi ILO ya kan, di Jenewa, Swiss itu. Tiba-tiba dapat kabar dia diganti. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ganti tiba-tiba gitu. Maka pertanyaan tadi, apakah ada pemberitahuan, ada mekanisme? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu sebenarnya belum menjadi kewenangan dia. Dan ART juga tidak membolehkan. Sudah dirubah kan ART tadi? Bahwa untuk penggantian personalia DPP itu harus melalui forum rapat harian. Iya. Saya tadi menjelaskan dari cerita Bapak, secara tidak langsung saya menangkap ini Pak Yusril terlibat. Bukan terlibat lagi, saya kira ya, bukan saya kira ini. Saya jadi mereview kembali setelah dia mempersiapkan dari awal tim media. Terus dia bertahan, baru kali dalam sejarah Pak Yusril bertahan dari pagi sampai malam ada di ruang rapat itu, walaupun dia sudah mengundurkan diri itu ada indikasi bahwa ini sebuah skenario. Nah gini Pak, kami ya masyarakat, khususnya yang di luar partai PBB ini melihat jangan-jangan ada perbedaan pandangan nih. Apakah itu perbedaan pandangan politik ataukah perbedaan kepentingan soal kabinet Pak Prabowo gitu ya. Ini dan kebetulan juga Pak Ferry Sekjen itu juga mengatakan hal yang sama gitu ya. Sebenarnya itu bukan sih yang terjadi sebenarnya Pak, di dalam internal sendiri udah mulai ada perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, atau ada apa sebenarnya? Ya, saya juga mereview kembali ya. 2019 juga soal Pilpres, orang yang sangat dekat dengan Pak Yusril, namanya Pak MS Kaban. Oh iya. Itu harus tersingkir dari Partai Bulan Bintang. Mantan Menteri Kehutanan ya waktu itu ya. Iya, semua orang banyak misalkan. Tapi beliau ini kan kiai, ya sudah, terima saja apa yang terjadi. Dia harus keluar dari PBB, walaupun dia yang ikut membesarkan PBB, dia keluarkan tanpa ada masalah. Tapi kali ini kembali terjadi, bahkan lebih dahsyat lagi nih. Jadi skenario yang dibikin itu dulu tidak ditanggapi oleh Pak Kaban. Dia ya mundur begitu aja, walaupun banyak kontribusi dia terhadap PBB, dia mundur. Tapi kali ini bukan hanya sekjen, tapi banyak orang yang diganti dengan orang baru yang sebenarnya nggak tahu persoalan. Fahri Bahmid ini baru 2021 loh. 2021 menggantikan ketua Mahkamah Partai yang meninggal dunia. Dia baru naik 2021.
Nah, sementara yang namanya Bang Peri ini bersama Bang Yusril itu bukannya setahun 2 tahun, 27 tahun. Saya yang Iya. mengikutin dia, ya kan, perjalanan ini orang paling setia dengan Bang Yusril. Bahkan kalau kita ngomong sedikit soal Bang Yusril, dia pertama kali yang marah. Kami juga tahunya begitu, Pak Bang Ferry itu adalah orang kepercayaannya Pak Yusril gitu. Makanya ketika kami mendengar Bang Ferry itu diberhentikan dari Sekjen PBB, itu jadi ya apa iya gitu ya. Nah kemudian gini Pak, apakah ada pertentangan sebelum pemecatan ini, sebelum pemberhentian ini? Atau misalnya dengan Pak Yusril atau dengan PJ Ketum, Fahri Bahmid? Kalau dengan Pak Ari saya kira enggak ada apa-apa. Karena Pak Ari ini orang baru kan, enggak banyak. Dia juga orang verifikasi, orang apa enggak pernah terlibat kok. Enggak pernah terlibat. Ya. Nah dengan Bang Yusril, ya, saya nggak tahu pasti ada apa belakang semua ini kan. Karena dia sangat dekat berdua ini. Tapi tiap kali setahu saya, yang namanya Bang Peri ini WA Bang Yusril, Bang kita ketemu Bang, ketemu mereka. Ini setelah pemecatan? Setelah pemecatan, bahkan setelah pulang dari Swiss ketemu Bang Yusril. Ya. Ketemu ditanya, kenapa? Apa alasan apa? Salah saya ini apa? Dosa saya apa Bang? Bang Yusril diam aja menjawab, udah cooling down aja dulu Per. Ya orang dipecat masa suruh cooling down gimana? Ini pengen tahu apa masalahnya sebenarnya itu kan. Aneh aja orang dipecat cooling down. Akhirnya tadinya sebetulnya Bang Peri juga itu ya sudahlah cooling down aja lah. Karena dia begitu ini ya sama Bang Yusril ya. Begitu hormat lah. Tapi teman-teman semua nggak bisa begitu. Ini kezoliman. Ini zolim sudah kepada orang yang berbuat terhadap partai ini. Ketika COVID itu 2 kali kena COVID namanya sekjennya ini. Masuk keliling Indonesia. Bang Yusril mau ditemuinya juga bisa. Bagaimana diurus partai. Iya. Nah, kira-kira dari kubunya Bang Ferry, Pak Dwi dan teman-teman Waketum yang diberhentikan gitu, setuju atau tidak setuju sebenarnya dengan penunjukan Fahri sebagai PJ Ketum? Kalau berdasarkan mekanisme ya voting, ya apapun strategi yang dilakukan, karena begini, ini kan murni aja bagi kita pada saat itu kali ya, kita nggak nyangka juga akan terjadi seperti ini. Ternyata ada desain yang begitu rapi dilakukan, ada pertemuan-pertemuan dengan ketua wilayah dengan Pak Yusril itu ada sebetulnya kan. Terakhirlah kita baru tahu itu kan. Ya, kita sangat menyesalkan itu. Sangat menyesalkan itu. Pak Yusril mestinya ya berbicara dari hati ke hati. Apa maksudnya dengan sekjen ini kan? Kok jadi Fahri Bahmid ditunjuk seperti itu ya kan? Walaupun kata Pak Yusril ya nanti biar Fahri Bahmid semua yang ngomong segala mengatur itu sebagai pejabat ketua umum. Ini saya kira rayuan ya anak-anak rayuan Pulau Kelapa. Itu dia kan. Ya itulah yang terjadi sebetulnya itu kan di kita ya. Iya. Gimana? Mungkin nggak Pak ada kaitan dengan itu karena tidak setuju dengan penunjukan Fahri sebagai PJ Ketum gitu. Nah Pak Yusril ngelihat ini apakah semacam sebuah pemberontakan gitu atau apa gitu ya, makanya akhirnya dilakukanlah pemberhentian gitu secara tidak hormat. Kan Pak Yusril bilang yang mencat bukan saya, Fahri. Karena kan tanggal 18 saya udah mundur.
Tapi ironis nih, makanya bilang kan, dibilang tanggal 15 saya sudah mundur, saya nggak bisa lagi mecat. Itu kan dilakukan oleh Pak Hari. Saya tanggal 18 sudah mundur. Ya dilakukan oleh Pak Hari bukan saya. Tapi tanggal 25, tanggal 18 dibilang udah mundur nih. Tapi tanggal 25, dia membuat surat ya, itu ke Menkumham untuk supaya di SK-kan nih yang dibikin oleh Pak Hari ini. Gimana coba itu? Dia bilang tanggal 18, bukan saya ini, dilakukan oleh Pak Hari ini. Saya kan tanggal 18 sudah mundur. Tapi tanggal 25 Mei, dia yang bikin surat bersama Wakil Sekjen tadi. Dan menandatangani. Iya, menandatangani semua ketetapan itu. Terus ya, berarti kan dia mengirim persetujuan perubahan pengurus tadi. Nah, ini saya bilang, udahlah. Iya, walaupun Pak Yusril juga aktor ya, Laksamana Cheng-hu, tapi skenario dibikin manusia itu pasti ketahuan. Pasti tahu kita semua itu. What next, Pak? Kami dengar tadi Bang Ferry, Pak Dwi itu ke Kumham melakukan apa semacam ini ya, penolakan gitu ya. Apa langkah selanjutnya dari 12 pengurus yang diberhentikan secara tidak hormat ini? Bang Ferry Sekjen, Pak Dwi dan teman-teman ketum serta pengurus DPP lainnya? Jadi sebetulnya kita itu bukan konteksnya hanya penggantian kita, tapi ini ada ya manipulatif hasil musyawarah dewan partai dengan ketetapan-ketetapan itu. Makanya saya bilang ini bisa tindak pidana. Karena manipulatif terhadap ketetapan utama MDP. MDP itu kan punya kewenangan. Terus siapa yang berhak untuk mengajukan itu? Penandatangan segala macam itu. Juga ini ada dalam hal itu. Makanya hari ini kita mengirim surat keberatan kepada Menkumham atas SK yang dikeluarkan. Bisa jadi menteri itu hanya tanda tangan saja karena sudah ada proses dari direktur dan dirjen, ya kan? Karena saya feeling saya saja nih, kemungkinan saja bagi Menkumham karena sudah ada surat dari Mahkamah Partai dianggap tidak ada masalah. Karena kan undang-undang kan begitu tuh. Mengatakan bahwa harus ada ya persisian itu dilakukan di Mahkamah Partai. Kan? Padahal sebenarnya ini skenario yang dibikin supaya SK ini keluar. Seakan-akan sudah keluar surat MP tidak ada masalah. Nah, padahal dalam ini ketua MP itu ya Pak Hari Bamit, ya ketua umum. Nah, mungkin dasar itu saja dikeluarkan. Makanya kita sampaikan fakta yang sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Menteri juga punya waktu untuk membaca fakta yang kita sampaikan sungguhnya sehingga SK tersebut dibatalkan. Saya punya keyakinan itu mungkin ya. Mungkin karena begini, saya juga tahu seorang menteri kan nggak mungkin lah baca semua segala macam itu, paling staf segala macam. Nah, ketika kita ajukan ini ya kita berharap Pak Menteri baca fakta yang sesungguhnya sehingga bisa dibatalkan yang namanya SK tersebut karena menyalahi kewenangan daripada MDP itu sendiri. Sekira begitu. Dan hari ini juga karena ini menyangkut ada indikasi pidananya, kita ke Bariskrim tadi. Oh iya. Bariskrim juga. Kita ngajukan juga ke Bariskrim. Tidak ada unsur pidananya itu. Baru nanti kita ke Petun. Kalau umpama kita tidak digubris oleh Menkumham, baru kita ke Petun. Gitu. Ya, Pak Dwi nggak terasa kita ngobrol-ngobrol gini seru ini sebenarnya. Nggak terasa udah setengah jam lebih. Saya kasih kesempatan, mungkin bisa dengan singkat Pak Dwi ngasih closing statement kira-kira yang mau disampaikan terkait persoalan ini. Silakan. Ya, saya kira Pak Yusril berilah kita pendidikan politik yang baik. Berilah kita pelajaran yang sangat mengena di pikiran dan di hati kita sehingga Pak Yusril tetap menjadi idola kita.
Ya, ini semua bisa jadi Pak Yusril karena ada yang memberikan masukan Hmm. yang belum tentu benar masukan itu, Ya. ya. Dan semua kita sebetulnya cinta kepada beliau, sayang pada beliau. Tapi apa boleh buat, kita harus melakukan langkah-langkah ini supaya juga menjadi pembelajaran buat semua. Karena Pak Yusril kami yakin sebagai manusia biasa, dia pasti ada hilap juga. Nah, kita memberitahu dalam hilapan itu ya seperti sekarang langkah-langkah ini. Karena Pak Yusril selalu mengajarin kita, ya lakukan langkah-langkah itu dengan apa namanya, hukum, proses hukum. Jadi jangan melakukan yang lain kecuali perlawanan hukum dilakukan. Saya kira itu, mudah-mudahan Pak Yusuf bisa mendengar, dan bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, Pak Duyanto Ananias, makasih banyak Ya, udah mau sama-sama. berbagi, udah mau sharing dengan Ya. kami. Kami dari Forum Keadilan, apapun itu, berharap semoga persoalan ini segera selesai, meskipun ini persoalan internal di Partai Bulan Bintang ya, tapi kami tetap berharap semoga ini cepat terselesaikan sehingga tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Ya, terima kasih udah mau jadi Sama-sama. narasumber kami, Pak. Saya juga Semoga terima tidak kasih. kapal. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih udah diundang. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan mantan Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Duyanto Ananias. Saksikan terus Forum Ngobdar, kami akan hadir dengan isu-isu dan tema-tema politik menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.